terowongan bawah tanah Cheongwadai rahasia gelap di bawah istana Korea. Selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana cerita-cerita paling gelap, tersembunyi, dan menyeramkan dibisikkan hanya untukmu. Malam ini kita akan menyusuri lorong tersembunyi di bawah pusat kekuasaan Korea Selatan, sebuah tempat yang seharusnya penuh keamanan dan kewibawaan. Tapi siapa sangka menyimpan rahasia kelam yang belum pernah kamu dengar. Inilah kisah misterius dan menyeramkan dari terowongan bawah tanah Cheongwadai Keman Presiden Korea Selatan. Cheongwadai atau Blue House adalah kantor kepresidenan Korea Selatan yang berlokasi di pusat kota Seoul. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, terlihat indah, tenang, dan megah. Tapi di balik dinding tebalnya, konon terdapat jaringan terowongan bawah tanah yang tidak pernah dibuka untuk umum. Awalnya dibangun sebagai jalur evakuasi rahasia dan jalur komunikasi darurat jika terjadi perang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa terowongan ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar strategi militer. Menurut kabar yang beredar di kalangan staf pemerintah dan personel militer, terdapat satu jalur terowongan yang tidak pernah digunakan lagi sejak tahun 1990-an. Terowongan itu disebut-sebut sebagai lorong mati karena siapapun yang masuk tidak pernah sama lagi. Seorang mantan staf keamanan dalam sebuah wawancara anonim pernah mengatakan, "Saya masuk bersama dua rekanku. Kami menyusuri lorong selama 15 menit, lalu tiba-tiba GPS dan alat komunikasi mati. Lampu mulai berkedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara langkah, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat keluar, satu dari mereka mengalami gangguan psikologis selama bertahun-tahun. Konon, pada masa pemerintahan tertentu, salah satu pekerja konstruksi yang melakukan perbaikan di dalam terowongan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh membeku seperti es, padahal suhunya normal. Tubuhnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, jalur tersebut ditutup total dan tidak ada orang sipil atau militer yang diizinkan memasukinya lagi, bahkan dalam keadaan darurat. Beberapa penjaga malam dan personel keamanan mengaku sering melihat bayangan manusia berjalan di monitor CCTV, padahal lokasi tersebut telah disegel. Ada pula suara tangisan perempuan, dan sesekali terdengar suara seseorang memanggil, "Tolong aku masih di dalam." Namun saat dicari, tidak ada siapapun. Yang lebih mengerikan, beberapa orang yang pernah berpatroli ke sekitar pintu masuk terowongan mengaku bermimpi aneh selama berhari-hari. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di lorong gelap yang tak berujung, dikejar oleh bayangan hitam tanpa wajah. Beberapa teori menyebutkan bahwa terowongan tersebut dibangun di atas bekas pemakaman kuno dari dinasti Joseon dan para arwah yang terusir marah serta menuntut balas. Yang lain percaya terjadi eksperimen rahasia terhadap tahanan politik atau mata-mata, dan para korban tersebut kini menjadi roh penasaran yang terperangkap di dalam. Ada pula teori konspirasi bahwa Cheongwadai menyembunyikan ritual kuno atau kutukan keluarga bangsawan yang kini terbungkus rapi dalam ruang bawah tanah tersebut. Pemerintah Korea Selatan dikenal sangat ketat dalam menjaga informasi tentang Cheongwadai. Banyak catatan tentang terowongan bawah tanah yang dihilangkan dari arsip publik. Para personel yang mengetahui informasi rahasia ini diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup. Namun, bisik-bisik terus beredar, terutama dari mereka yang sudah pensiun atau yang tidak bisa membendung rasa bersalah mereka.
pendengar bisikan horor, bayangkan di bawah pusat kekuasaan negara ada lorong-lorong gelap yang tidak pernah disentuh cahaya. Dan mungkin suara-suara dari lorong itu masih memanggil, bukan untuk ditemukan, tapi untuk menemani. Jadi jika suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Cheong Wadae yang kini dibuka untuk umum dan kamu melihat pintu logam tua yang tak bertanda, jangan dekati, karena kamu tak pernah tahu siapa yang menunggumu di balik gelapnya terowongan itu. Terima kasih telah bergabung di Bisikan Horor. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.